Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada fi azliyatihi bi'azzi kibriyaihi wa tawahhada fi samadiyatihi bidawami baqaihi wa nawwara bima'rifatihi quluba awliyaihi adda'i ila babihi wal hadi li ahbabihi al-mutafaddili bi-inzali kitabihi tabsiratan wa zikra lil isti'dadi li yaumi liqaihi fasubhana man taqarraba bi ra'fatihi wa rahmatihi wa ta'arrafa ila ibadihi bi mahasini sifatihi fambasatu li zikrihi wa du'aihi ahmadu hamdan mu'tarifin bil ajzi an alaihi muntazirin zawaida birrihi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan dominal husna liqailiha yawma wa walaihi liqaihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamu anbiyaihi wa sayyidu asfiyaihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa naftaqa atharuhum ila yaumiddin fafaza biftifaihi amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya awalan bittaqwallahi ta'ala wa ta'atihi bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita awali khutbah ini dengan melafalkan kalimat syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhitung dari Allah Subhanahu wa taala. Dari udara yang kita hirup hingga kesehatan yang kita nikmati, semua itu adalah bukti nyata kasih sayang Allah. Dengan rahmat Allah pula kita diberi kesempatan bertemu kembali dengan salah satu bulan yang penuh kemuliaan, yaitu bulan Rajab. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan terbaik yang harus kita contoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak bisa berada bersama golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sudah menjadi kewajiban bagi kami selaku khatib untuk senantiasa mengingatkan diri kami sendiri dan seluruh jamaah Jumat yang hadir pada hari ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Caranya adalah dengan memperbanyak amal ibadah dan kebaikan yang mampu kita lakukan serta menjauhi segala yang dilarang dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tidak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab. Kemudian insyaallah kita akan bersama dengan bulan Sya'ban, lalu bulan Ramadan. Kurang lebih 6 minggu lagi kita menuju bulan puasa. Pada bulan Rajab ini, kita semua dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kita dan kebaikan kita sebagai upaya menciptakan suasana spiritual yang lebih intens dan menjadikannya bulan yang istimewa dibandingkan dengan bulan lainnya. Tidak heran jika banyak di antara kita yang berpuasa dengan cara yang berbeda-beda, seperti berpuasa 3 hari dari tanggal 1 hingga tanggal 3 Rajab, berpuasa selama 10 hari, 15 hari, bahkan 27 hari. Semua itu kita lakukan karena bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan dalam Islam, penuh dengan keutamaan yang membawa berkah
bagi setiap amal kebaikan yang kita kerjakan di dalamnya. Ibadah yang dilakukan pada bulan ini tidak hanya membawa nilai lebih di sisi Allah, tetapi juga dijanjikan pahala yang jauh melampaui ibadah pada bulan-bulan lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkhutbah pada bulan Rajab dan dicatat dalam Mausu'atul Hadithiyah lil Hafiz Ibni Hajar Al-Asqalani, yaitu ayuhan nas innahu qad azallakum syahrun azim syahru Rajab syahrullah tudha'afu fihi al-hasanat wa tustajabu fihi ad-da'awat wa yufarraju 'anil kurbat la yuradu fihi lil mu'minina da'wah faman iktasaba fihi khairan du'ifa lahu fihi ad'afan mudha'afatan wallahu yudha'ifu liman yasha. Artinya, wahai manusia, sungguh telah menaungi kepada kalian semua bulan yang agung, yaitu bulan Rajab yang merupakan bulan Allah. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan di dalamnya dan doa-doa akan diterima. Kegelisahan akan dihilangkan, doa-doa orang beriman tidak ditolak. Siapa saja yang melakukan kebaikan di dalamnya, maka akan dilipat gandakan menjadi berlipat ganda, dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendaki. Hadis riwayat Anas bin Malik. Oleh karena itu, bulan Rajab memberikan kesempatan bagi kita semua untuk melipat gandakan amal ibadah dan kebaikan dalam berbagai bentuk. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setidaknya ada 3 cara dalam mempersiapkan bulan Ramadan saat Rajab dan Sya'ban. Di antaranya, yang pertama adalah dengan menghormati bulan Rajab. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad bersabda bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan favorit Allah, dan bahwa orang yang menghormati bulan Rajab telah menghormati perintah atau urusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa keridhaannya. Cara menghormati bulan Rajab pertama adalah dengan berpuasa, dan yang kedua adalah dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan coba kita pikirkan terakhir kita pergi dan bersujud kepada Allah meminta ampunan? Kapan kita terakhir duduk di mushola dan masjid dan bukannya bergegas kita duduk di sana selama beberapa saat dan bertanya kepada Allah, ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kami. Dan yang penting di bulan ini kita juga meminta dan kita memaafkan orang yang telah merugikan kita. Kita tidak boleh memutuskan hubungan. Kita tahu dari hadis lain bahwa Nabi Muhammad bersabda, orang yang memutuskan ikatan maka ibadahnya tidak diterima. Ini adalah hal yang tersulit untuk memaafkan orang, tetapi ini adalah sesuatu yang harus kita jadikan sebagai latihan. Seperti Sa'ad ibnu Abi Waqqas, seorang sahabat, di mana utusan berkata sambil duduk bersama para sahabatnya, melalui pintu ini seorang pria akan masuk dan dia dijamin jannah atau surga. Saat masuk dan sahabat ingin tahu mengapa Sa'ad diberikan surga, dan mereka kemudian menyadari ketika mereka tinggal bersama Sa'ad selama beberapa hari dan mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang istimewa, mereka bertanya kepadanya, Sa'ad, apa yang Anda lakukan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Anda dijamin masuk surga? Dia mengatakan, ada satu hal yang saya lakukan yang tidak Anda lihat, adalah saya memaafkan semua orang yang telah menyakiti saya. Maka memaafkan adalah ibadah yang tidak terlihat tapi langsung dirasakan dan langsung dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini setidaknya kita adalah melakukan puasa sunnah untuk mempersiapkan puasa wajib di bulan Ramadan. Kita harus menghidupkan puasa hari Senin dan Kamis dan berpuasa pada hari-hari sunnah lainnya seperti Ayyamul Bid atau hari putih tanggal 13, 14 dan 15 di setiap bulan Hijriah. Mulailah berpuasa dan biasakanlah berpuasa. Beberapa ulama mengatakan jika kita ingin berhenti berbuat dosa, jawabannya adalah berpuasa.
Ketiga, mengingat Isra Mi'raj. Hal terakhir mengapa bulan Rajab sangat penting adalah karena ini bulan di mana perjalanan malam Isra Mi'raj berlangsung. Di dalamnya hadiah doa diberikan kepada Rasulullah. Kita melihat dalam hadis bahwa perjalanan malam terjadi setelah 1 tahun kesedihan ketika Nabi Muhammad menyaksikan kematian pamannya Abu Talib dan istri tercintanya Siti Khadijah. Akibatnya Allah memanggil Nabi ketika Isra Mi'raj dan memberi hadiahnya salat. Ini adalah sesuatu yang harus kita junjung dalam bulan Rajab dan dijunjung tinggi di bulan-bulan berikutnya, yaitu Sya'ban dan kemudian Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita diingatkan untuk memanfaatkan bulan Rajab dan bulan Sya'ban dengan sebaik-baiknya agar memperoleh anugerah dan keberkahan yang luar biasa pada bulan-bulan ini, bagian dari persiapan diri menuju bulan Ramadan. Semoga menjadi khutbah yang membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqun naral walau bisyikki tamrin innallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbahati bi qudsi wa ayyuhal mu'minun min jinni wa insi faqala qawlan karima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslihna wa aslih ahwalana wa aslih man fi salahihim salahuna wa salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahuna wa salahul muslimin. Allahumma wahid sufal muslimin warzuqna wa iyyahum ziyadatat taqwa wal iman. Allahumma adfa'anna al bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an biladina Indonesia khasah wa sairil buldanil muslimina ama ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.